Terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, aku tahu banget nih kalau misalnya Tommy itu memang sukanya jam tangan. Kok kamu tahu dari mana, Arni? Tahu, karena dia selalu ganti-ganti jam tangannya. Tapi dari seluruh jam tangan, biasanya kan ada yang favorit nih. Iya. Kamu paling suka yang bahannya dari apa? Saya lebih suka logam dibanding logam? kulit atau leather tuh. Karena dengan logam itu kita mudah untuk membersihkannya. Cukup dengan kain mengelapnya dan langsung shiny lagi, kinclong lagi. Kalau gitu berarti kamu harus lihat yang satu ini. Yang Iya. ini bukan hanya mudah saja pasti dibersihkannya, karena bentuknya mirip sama jam tangan logam, tapi juga bahannya menarik nih, karena terbuat dari kayu. Oh, saya tahu Arni. Ini saya setuju loh dengan idenya. Karena ini terbuat dari limbah potongan kayu. Dan selain itu juga membuat kita semakin mencintai produk buatan negeri sendiri. Kayu sudah menjadi kebutuhan manusia sejak ribuan tahun lalu. Kayu bisa dijadikan sebagai bahan bakar ataupun diolah sebagai perabotan rumah tangga, seperti meja, kursi, ataupun lemari. Namun bagaimana jika kayu menjadi bahan dasar pembuatan dari jam tangan? Jam tangan dari kayu? Ya, tak hanya jam dinding yang terbuat dari kayu. Dengan kreativitas tinggi, kayu bisa diolah menjadi sebuah jam tangan yang tak hanya fungsional namun juga menarik. Seperti jam tangan Matoa ini. Sumba, Rote, Flores, Gili, dan Moyo. Nama pulau-pulau di Indonesia itu dijadikan varian jam tangan ini. Oh ya, ada satu lagi, si hitam yang diberi nama Jalak. Yang digunakan bukan kayu sembarangan. Untuk jam berwarna coklat muda atau keputihan digunakan kayu maple dari Kanada. Dipilih jenis kayu ini karena ringan dan awet. Kayu jenis ini biasa digunakan untuk berbagai alat musik, seperti gitar ataupun stick drum. Sedangkan jam berwarna coklat tua ini terbuat dari kayu asli Indonesia ebony dari Makassar. Untuk membuat jam tangan bergaya natural ini, pertama, potong balok kayu menjadi badan dan rantai jam sesuai pola. Dibutuhkan mesin khusus dengan akurasi dan presisi tinggi untuk pemolaan dan pemotongan. Sebelumnya, pola jam sudah disimpan di program mesin. Proses selanjutnya dilakukan secara manual, seperti proses penghalusan ini. Kayu harus diamplas secara detil, supaya aman jika terkena kulit kita. Selanjutnya, proses pengeboran dan pemasukan pin untuk menyatukan rantai jam tangan. Setelah rantai jam tangan tersusun rapi, tiap sisi kembali dihaluskan. Setelah itu kayu dipernis. Kayu juga dilapisi cairan anti air dan anti rayap. Meski telah dilapisi cairan anti air, jam tangan kayu ini tidak untuk direndam ataupun terkena air untuk waktu lama. Tahap selanjutnya adalah merakit jam tangan. Bagian yang paling penting adalah tubuh jam tangan. Mesin dan jarum jam dirakit menjadi satu. Tahap perakitan ini adalah tahap akhir dari proses pembuatan jam tangan kayu. Nantinya akan dilanjutkan dengan tahap quality control. Ya, yang membedakan jam tangan kayu dengan jam dari bahan lainnya adalah bahan kayu ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah suhu panas. Kalau kayu ini terkena suhu yang terlalu panas, dapat mengembang dan bentuknya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi prosesnya nggak gampang. Dalam sehari, rumah produksi ini mampu membuat 20 jam tangan kayu. Masing-masing jam tangan dibuat dalam waktu sekitar 8 jam. Ide kreatif di balik jam kayu ini adalah pria asli Bandung, Lucky Dana Arya. Lucky tertantang, dan dengan banyaknya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, 2 tahun lalu Lucky mulai eksperimennya. Hasilnya bisa Anda lihat sendiri.
Awalnya memang saya pengen punya satu produk yang bisa ngebantu industri kreatif untuk lebih maju lagi. Dulu saya punya jam tangan kayu tapi buatan Amerika. Jadi saya coba tuh riset gimana cara buatnya. Akhirnya setelah riset 1 tahun baru ketemu cara buatnya. Dari masa ke masa, jam tangan memang mengalami perkembangan, baik dari bentuk, ukuran, maupun bahan yang digunakan. Kualitas kayu sebagai bahan utama jam ini perlu diperhatikan secara khusus. Kreativitas dari desainer ini cukup otentik. Artinya dia mampu mengembangkan material-material baru untuk menjadi sebuah produk, dalam hal ini arloji. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa arloji itu memang dari awalnya terbuat dari logam. Yang penting harus dipikirkan kayu jenis apa, kemudian diolah dengan cara bagaimana, sehingga kayu itu memiliki kekuatan ketahanan yang sangat bagus. Jam tangan kayu ini kini banyak dilirik konsumen, terutama kalangan anak muda. Salah satunya Todi. Keunikan jam tangan inilah yang menjadi daya tarik utama. Karena dibuatnya dari kayu, jadi emang terlihat unik aja. Sama ini kan ringan, jadi bagus aja gitu buat jalan-jalan, keren gitu. Lifestyle-nya emang keren deh pokoknya. Dan ini setahu saya juga ini kan pertama di Indonesia. Jadi terobosan baru aja, pengen nyobain dan emang keren sih. Jam tangan yang diproduksi sejak Februari 2012 ini dipasarkan secara online melalui website dan jejaring sosial. Jam tangan buatan Lucky kini telah merambah pasar Jepang, Singapura, dan Malaysia. Namun banyak juga pelanggan yang datang langsung di rumah produksinya di perumahan Gria Cigadung Baru, Bandung, Jawa Barat. Jam tangan kayu ini dilabeli dari Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Melihat perkembangan usahanya, Lucky terus melakukan inovasi setiap tahunnya, supaya jam tangan kayu buatannya awet dan tak ketinggalan zaman. Tak hanya sebagai pengingat waktu, jam ini juga mengingatkan kita untuk peduli akan lingkungan. Karena bahan yang digunakan salah satunya adalah bahan dari kayu daur ulang. Selain itu kita juga diingatkan untuk mencintai produk dalam negeri. Amelinda Widya, Lagapualam, melaporkan untuk NET.